Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika masuk bulan Ramadan, ada beberapa lafaz hadis yang disampaikan menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada lafaz menggunakan kalimat idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah ada di bulan Ramadan, maka dibuka setan-setan, dibuka pintu-pintu surga, dibelenggu ditutup rapat-rapat, dikunci pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Rasul menggunakan kalimat futihat abwabul jannah ghuliqat abwabun nar suffidati syayatin. Di dalam lafaz yang lain digunakan dengan kalimat idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Ini hadis lafaznya keduanya, Imam Bukhari Muslim menyatakan itu. Di dalam lafaz Imam Bukhari ada kalimat yang berbeda. Idza kana syahrul Ramadan, apabila telah berada di bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Dari sini saya akan coba uraikan maknanya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membaca hadis tadi, jika datang Ramadan, memasuki Ramadan, dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Pertanyaannya, sekarang surga dibuka, pas Ramadan nanti, Bapak lihat dibuka, neraka dikunci, Bapak lihat dikunci, setan dibelenggu, Bapak lihat setan dibelenggu. Kalau diterjemahkan secara maknawi, secara harfiah, dikunci di neraka, buka surga, dibelenggu setan, asik, gampang masuk surga, gak bakal ke neraka, gak ada setan. Kita bicara logika. Kalau tidak ada setan, kira-kira orang Islam pada taat semua gak? Loh, kok banyak yang bandel? Di Ramadan kenapa banyak yang gak puasa? Kenapa banyak yang maksiat? Kenapa banyak yang terus berbuat kesalahan dan dosa? Bahkan kenapa tetap tidak mau sholat? Siapa yang mengganggu itu? Bukankah setan? Apa maknanya kalau begitu dibelenggu setan, dirantai setan? Apa maknanya ditutup neraka? Apa maknanya dibuka surga? Saya buatkan contoh, Pak. Ini saya ilustrasikan dengan bahasa sederhana. Insya Allah nanti saya uraikan. Katakanlah yang hadir 100 orang ini, lebih kurang 100 orang, dikatakan begini. Ini kita adalah satu karyawan perusahaan besar. Pemimpin perusahaan mengatakan begini, bulan depan kita akan berlibur selama 1 pekan. Kita booking sebuah hotel bintang 5 khusus untuk karyawan. 100 kamar kita booking untuk seluruh karyawan. Gak ada orang lain. Fasilitas itu hanya untuk perusahaan. Gratis semuanya, transport gratis, selama di sana sepekan gratis, semua gratis kecuali satu. Anda harus kumpulin duit buat beli tiket masuk kamar. Kalau Anda mengumpulkan duit dan punya duit, bisa masuk kamar hotel, ikut berlibur. Kalau tidak, Anda nggak bisa masuk kamar hotel, nggak bisa berlibur. Lalu pemimpin perusahaan mengatakan, pintu-pintu hotel sudah dibuka. Pagar-pagar menuju ke kawasan hotel ditutup untuk orang lain. Apa yang akan Bapak lakukan? Mikirin pintu hotel terbuka, pagar-pagar ditutup, atau mikir gimana ngumpulin duit untuk bayar? Coba kita berpikir logika. Ayo kita pikirkan. Pintu hotel udah dibuka. Yes, kita nanti masuk ke kamar hotel. Iya, pagar-pagar hotel semua kawasan ditutup hanya untuk kita nanti. Lalu kita nggak ngumpulin duit, saatnya tiba berlibur, nggak punya duit untuk bayar kamar hotel, bisa liburan nggak? Ini manusia kadang-kadang umat Islam itu sibuk mikirin pintu surga dibuka, neraka dikunci, setan dibelenggu, dia lupa
Bagaimana caranya untuk membelenggu hawa nafsu setan pada dirinya? Bagaimana caranya nanti di yaumil akhir neraka dikunci untuknya? Bagaimana caranya agar nanti surga dibuka untuknya? Andai kata surga sekarang sudah dibuka dan betul-betul di surga sudah dibuka, sampai ada yang bertanya, Ustaz, kalau gitu sekarang surga sudah ada penghuninya belum? Untuk apa Anda harus tahu? Gak penting. Mau sudah ada penghuninya, mau gak ada penghuninya, belum ada penghuninya, bagi Allah mudah. Kita tidak diperintah untuk ke sana, gak usah mikirin. Kalau gitu Ustaz, neraka dikunci, enak dong, gak ada neraka kalau begitu. Rapat-rapat gak masuk neraka dong. Anda gak bakal masuk neraka sebejat apapun di dunia, sepanjang belum mati. Jadi yang kita harus pikirkan Bapak Ibu, bukan pintu surga yang dibukanya, bukan kunci pintu neraka yang dikunci, setan dibelenggu. Yang kita lakukan adalah bagaimana sepanjang Ramadan kita buka pintu langit, kita buka pintu rahmat. Gimana caranya? Agar dengan dibukanya pintu langit, dibukanya pintu rahmat, kita ingin meraih itu, nanti di yaumil akhir dibuka pintu surga, dikunci neraka untukmu. Tapi sepanjang Ramadan gak berusaha, meskipun surga sekarang dibuka, kelak di yaumil akhir bisa masuk surga gak? Jangan harap. Meskipun sekarang neraka dikunci, nanti di yaumil akhir dia gak punya bekal, terkunci gak neraka untuknya? Terbuka lebar. Karena masuk surganya kita atau masuk nerakanya kita itu kapan Pak? Sekarang ini atau nanti? Jadi Rasul tidak menginginkan kita berpikir tentang gimana dibukanya surga, gimana dikuncinya neraka, dibelenggunya setan. Gak ada sahabat yang tanya begitu Pak. Cuman sami'na wa ata'na. Kaifiat kayak apa dibukanya surga, dikuncinya neraka, dibelenggunya setan, ini bukan urusan Anda. Rasul hendak menyampaikan bahwa betapa mudah membuka pintu rahmat Allah sepanjang Ramadan, betapa mudah membuka pintu langit Allah sepanjang Ramadan. Andai kata Anda mau berjuang di bulan, biasanya yang kita dengar ketika menjelang Ramadan pasti kalimat hadis begini: Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan penuh ihtisab, perhitungan yang benar, dengan ilmu pengetahuan yang tepat, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Pertanyaan saya, apakah ibadah di bulan Ramadan hanya puasa? Ada nggak orang Islam yang ibadahnya hanya puasa saja? Banyak pol puasanya, sholatnya pol, nggak pernah ke masjid. Tarawihnya pol nggak pernah dilakukan, tadarusnya pol nggak pernah buka Quran. Inikah yang namanya Ramadan? Bukan. Anda baru tahun. Ada lafaz hadis yang lain dalam riwayat Imam Bukhari, juga dalam riwayat Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Lafaz ini bagi keduanya. Kalimatnya bukan man soma, tapi man qoma. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, bulan Ramadan, maksudnya menegakkan Ramadan itu beribadah dengan benar, dengan tegak sepanjang Ramadan. Kapan yang dimaksud Ramadan Pak? Sejak tanggal 1 sampai selesai, dia 9 atau 30. Ada nggak yang cuma giatnya di awal-awal? Coba lihat Pak, ini dipersiapkan sampai membludak nanti awal-awal Ramadan. Setelah mulai sepekan, kemajuan mulai kelihatan, maju saja. Begitu di 10 hari akhir, hanya orang-orang yang imannya luar biasa. Apakah mereka qoma Ramadan? Tidak, cuma shoma Ramadan barangkali. Yang Rasul katakan qoma Ramadan, beribadah dengan tegak di bulan Ramadan, menggunakan kata-kata qoma, berdiri, mendirikan, menegakkan. Berarti ibadahnya sepanjang Ramadan dijaga. Dengan apa? Imanan, dengan penuh keimanan. Wahtisaban, dengan ihtisab, dengan perhitungan yang mantap. Ilmunya benar, tahu cara puasa yang benar, tahu cara tarawih yang benar, cara sedekah, cara baca Quran, zikir, doa, semua diketahui dengan ilmu yang benar. Ihtisab yang mantap. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni seluruh dosa yang lalu.
Kalau ibadahnya benar. Satu lafaz terakhir bagi riwayat Imam Bukhari yang saya rasa sering kita nggak mendengar atau mungkin kita nggak memahami. Lafaznya berbeda. Man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam-malam Qadar. Bapak Ibu, kira-kira ibadah di bulan Ramadan yang paling berat ya Pak? Di awal, di tengah, atau di akhir? Rata-rata orang kalau sudah akhir Ramadan mikirin apa Pak? Mikirin bagaimana makin mendekatkan diri atau mikirin gimana bekal lebaran? Ternyata ini yang sering diabaikan. Kira-kira kuncinya sukses Ramadan itu ada di mana Pak? Banyak yang menyampaikan bulan Ramadan terbagi menjadi 3. 10 hari pertama dibuka pintu rahmat, 10 hari kedua dibuka pintu ampunan, 10 hari ketiga itqum minan nar, dijauhkan dari neraka. Teori. Buktinya mana? Dan gak ada hadis seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sepanjang Ramadan ini apa sih yang harus kita lakukan? Ibadah sepanjang Ramadan. Para ulama meruntut sekurang-kurangnya kalau didetail secara rinci ada 11 ibadah yang gak boleh ditinggal. Pertama, saum, tentu ini pokoknya. Ini ibadah pokoknya di bulan Ramadan. Kedua, tarawih, jangan diabaikan. Ketiga, tadarus. Keempat, banyak-banyak zikir. Kelima, berdoa. Keenam, bertobat, banyak-banyak istighfar. Ketujuh, bersedekah. Kedelapan, apa? Bersahur. Sahur itu jadi ibadah, Pak. Kedelapan, kesembilan, berbuka. Kesepuluh, bagi yang punya harta, umroh di bulan Ramadan. Karena nilai umroh di bulan Ramadan itu nilainya seperti haji bersama. Kesebelas, ini yang paling krusial, beriktikaf di akhir Ramadan. Andai kata tidak mampu 10 hari akhir, pilih hari-hari tertentu. Boleh, yang penting datangi masjid, iktikaf di sana. Apa tujuannya? Meraih Lailatul Qadar. Pesan Rasul tadi bagaimana? Man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendirikan ibadah, menegakkan ibadah di malam-malam Qadar, imanan wahtisaban, dengan keimanan, dengan perhitungan yang mantap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa yang lalu. Maka kapan Rasul lebih semangat ibadah di bulan Ramadan? Di 10 hari ya. Maka kalau ada yang menyampaikan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga itqum minan nar, harusnya dari lafaz itu ya kita lebih semangat di hari ketiga, 10 hari ketiga. Itu yang dilakukan Rasul. Hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW apabila memasuki 10, yakni 10 hari yang akhir dari Ramadan, sadda mizarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Sadda mizarahu, mengencangkan ikat pinggang. Rasul serius dalam ibadah. Rasulullah enggak menggauli istrinya, ditinggalin istrinya. Iktikaf 10 malam terakhir di Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, di malam harinya beliau pulang membangunkan keluarganya. Ahya lailahu, untuk menghidupkan malam-malamnya. Justru Pak, di akhir Ramadan itu tidurlah awal malam. Yang iktikaf, yang di rumah selesai tarawih jam 9 tidur. Jam 10 paling lambat tidur. Bangun jam 1. Maksimal setengah 2 sudah bangun. Mulai jam 2 sampai menjelang subuh itu prime time. Ini sepertiga malam akhir yang wajib dihidupkan oleh kita. Rasul bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala tiap malam turun ke langit dunia, tetapi pada sepertiga malam akhir. Kapan sepertiga malam akhir? Saat manusia paling nyenyak tidur, antara jam 1 sampai dengan menjelang subuh. Itu yang harus kita hidupkan, Pak. Kalau ada orang itikaf ke masjid, cuma pindah batang, pindah tempat tidur, tetap aja tidur malam. Giliran jam 3 ngorok, bangun-bangun mau sahur. Itu caranya cuma pindah tempat tidur. Gak ibadah. Maaf,
semangat itikaf bagus, tapi harus dengan ilmu itikaf itu. Bagaimana cara itikaf menyerupai Rasul? Sepertiga malam akhir itu Allah turun ke langit dunia, fayaqul, Allah berfirman, iyad'uni astajibu lahu wa iyas'aluni fa'u'tiyahu wa iyastaghfiruni aghfiru lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Siapa yang meminta kepadaku, aku perberikan permintaannya. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Inilah waktu sahur. Subhanallah. Jika kita mampu mengamalkan itu, seluruh 11 amal ibadah kita lakukan, 10 amal ibadah kita lakukan, penyempurna supaya membersihkan sahur kita sepanjang Ramadan. Ada amal yang kita lakukan di penutupan Ramadan, namanya zakat fitri. Apa fungsi zakat fitri? Tuhratan lis-sha'imi minal lahwi war-rafath. Fungsi zakat fitri adalah pembersih untuk orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan mulut yang kadang-kadang tanpa sadar suka ngomong tidak baik, suka rafas. Lagi Ramadan colak-colek istri, cium-cium, peluk-peluk dengan ada syahwat, batal dah, tapi merusak sedikit. Dibersihkan dengan zakat fitri. Kapan ditunaikan? Paling lambat sebelum keluar sholat. Kata Abdullah bin Umar, tidak mengapa ditunaikan sehari atau 2 hari sebelum salat Idul Fitr. Maka tidak mengapa. Nah, semuanya itu ditutup dengan penyempurna apa? Salat Id. Dan apa hukum sholat Id? Semua ulama sepakat sunnah muakkad. Tapi yang paling utama bukan sekedar sholatnya, dengarkan khutbah. Jangan telat. Mari kita ibadah sebaik-baiknya, mengikuti ketaatan pada Allah dan kepada Rasul. Semoga pintu rahmat Allah buka untuk kita, pintu langit Allah buka untuk kita. Nanti di yaumil akhir, pintu surga dibuka untuk kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum